Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Satu sukacita kita bisa berkumpul beribadah bersama-sama. Selamat hari Minggu kita semuanya. Semoga kita terus bisa bertumbuh dalam hati kita dan dalam pengenalan kita akan firman Tuhan. Dan mari kita berterima kasih kepada song ministry kita yang telah luar biasa. Ada banyak hal yang mereka lakukan, menciptakan lagu-lagu yang luar biasa. Kita bisa betul-betul memuji Tuhan. Dan saat ini saya mengajak mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami sangat bersyukur atas kebaikan Engkau. Terima kasih Engkau adalah Allah yang senantiasa kami bisa rasakan ketika kami melewati masa-masa yang sukar, bahkan melewati saat-saat dalam kemenangan sekalipun Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa menyatakan diri-Mu melalui firman-Mu, melalui satu sama lain, sehingga kami bisa melihat bahwa Engkau adalah Allah yang baik seperti kata firman Engkau. Kami ingin belajar tentang Engkau lebih lagi Tuhan. Seperti image Engkau yang Engkau sejak awal mau dimiliki oleh kami. Dan ajari kami untuk senantiasa bertumbuh dengan broken image yang kami telah punya sebelumnya. To become a display image daripada Engkau sendiri. Biarlah firman yang kami pelajari bisa membantu kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita di bulan Februari adalah in our image atau in our likeness. Dan diambil daripada kitab Kejadian pasal yang pertama. Ketika Tuhan menciptakan manusia. Dikatakan begini, 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, dia tidak bicara wajahnya mirip Tuhan. Tapi dia bicara tentang sifatnya, karakternya, apa yang Tuhan mau, yang Tuhan punya, Tuhan kasih kepada manusia. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Diulang lagi, menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Bayangkan ya, dalam hanya 2 ayat aja, kata-kata menurut gambar itu diulang-ulang beberapa kali. Sejak awal memang itu intensi Tuhan. Bahkan Alkitab kalau disebut berulang-ulang menunjukkan bahwa dia serius banget dengan apa yang diucapkan itu. Bahkan sebelum menyebutkan garis keturunan daripada Adam di pasal yang kelima, diulang lagi. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, ia memberkati mereka. Bayangkan ya, setelah dikatakan diciptakan menurut rupa, menurut gambarnya, dikatakan and he blessed them. Dan dia memberkati mereka. Itu adalah intensi Tuhan. Sejak awal Tuhan ingin supaya ciptaannya betul-betul serupa atau mirip dengan dia. Dan bahkan diberkati oleh Tuhan. Itulah gambaran, ciptaan atau yang Tuhan harapkan sejak awal. Problemnya adalah as time goes by, muncullah namanya destruction of his image. Image-nya kemudian dihancurkan. Kalau kita baca, sebenarnya ini awal daripada kehancuran. Daripada image Tuhan yang Tuhan mau ada dalam diri kita. Pasal kedua dikatakan ayat 16-17. Waktu Tuhan berfirman kepada manusia dikatakan begini. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Kan ini firman Tuhan kepada manusia. Tapi kemudian iblis, dia twisting itu dikatakan begini. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan. Dia ulang, tetapi untuk meragukan kebenaran firman Tuhan. Semua pohon boleh kamu makan, bukan, lihat ya. Semua ini bebas, boleh bebas kamu makan. Dia tanya, kamu boleh makan, bukan? Bukan? Kan itu membuat orang jadi meragukan. Benar gak ya yang Tuhan firmankan? Si manusia menerima adalah buah pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Masih sama. Level yang kedua. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kamu makan. Manusia terimanya begini. Dia tambah atau dia kurangi. Dia katakan begini. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman. Dia tidak bilang pohon pengetahuan baik dan pengetahuan jahat. Dia potong kalimatnya. Ngerti maksudnya ya? Inilah sebenarnya awal kehancuran. Orang lihat firman Tuhan,
Dan dia bisa dedak, dia kurangi makna firman Tuhan itu. Lanjut, kata Tuhan, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Iblis dia distorsi pengertiannya. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Dia putar pengertiannya. Oke? Manusia dia katakan begini. Dia terimanya begini, jangan kamu makan atau raba buahnya. Saya tanya, ada enggak firman Tuhan bilang suruh raba buahnya? Enggak ada, tapi dia tambah pengertiannya. Nanti kamu mati. Lihat ya, cara kita menghancurkan image Tuhan adalah dengan cara itu. Firman Tuhan kita tukar. Karena Alkitab berkata Allah itu firman. Betul atau tidak? Jadi image-nya Allah itu ada dalam firman-Nya. Waktu kita lihat firman Tuhan, kita distorsi pengertiannya, kita tambah, kita kurangi pengertiannya. Sebenarnya itulah awal mula distorsi daripada image Tuhan dalam diri kita. Ayat yang kelima dari pasal ketiga, kata-kata daripada Satan. Tetapi Allah mengetahui bahwa waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Dia tambah pengertiannya. Ngerti maksudnya? Dia menghina firman Tuhan. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Manusia terimanya begini. Dia tambah lagi, baik buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Desire-nya mulai masuk di sana. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. So Satan menghina firman Tuhan, kita lihat sebagai itu benar. Dan kita tambah dengan kita punya own desire, membuat kita makin jauh daripada image Tuhan itu. Inilah distractions of God's image. Sejak awal setelah manusia diciptakan. Menurut dari cerita tadi, bahwa hancurnya image Tuhan pada manusia dimulai dari interpretasi yang salah dari firman Tuhan. Alkitab bukan firman Tuhan kok, sudah dirubah kok, itu mulai dari situ. Yang adalah image Tuhan itu sendiri. Karena Alkitab berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi apa yang kita distorsi daripada firman Tuhan itulah kemudian menjadi distorsi daripada image Tuhan dalam diri kita. As we compromise for whatever yang terjadi dalam hidup kita, begitu jugalah image Tuhan juga berubah dalam diri kita. Baik oleh karena tipu daya iblis ataupun karena your own desire. Sebenarnya kita menolak terhadap image Tuhan itu sendiri. Jadi ketika kita tidak mau taat firman Tuhan, kita mengubah pengertian firman Tuhan, sebenarnya kita menolak image Tuhan yang Tuhan mau dalam diri kita. Jadi kehancuran daripada image Tuhan dimulai dari mana? Dimulai daripada kita mendistorsi firman Tuhan. Dan kita menghina firman Tuhan. That is the beginning of the distractions of God's image. Kemudian Alkitab kasih kepada kita contoh. Setelah itu gimana image yang sudah rusak. Tentang Cain dan Abel. Pasal keempat dari ayat yang ketiga. Dan Kejadian. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Cain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ayat keempat, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi ganas, menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayat ke-8, maka Kain katakan kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, bukan Sumatera Barat, tiba-tiba Kain memukul Habel. Adiknya itu lalu membunuh dia. Saya tanya, bagaimana dia bisa punya distorsi image yang begitu luar biasa? Hanya gara-gara persembahannya Tuhan tidak berkenan, persembahan Habel Tuhan lebih berkenan.
Nah pertanyaannya begini, dulu kita sekolah minggu kita belajar kan, kemudian ada digambarkan, jadi asap itu naik daripada Habel itu lurus ke atas, kainnya miring gitu maksudnya. Itu gambaran dulu kan ada begitu. Ya, saya pernah baca gambar itu di sekolah minggu. Ada lagi, ada lagi katanya, karena hatinya Habel lebih bagus daripada hatinya Kain. Maybe, the truth adalah begini. Ada banyak cerita dalam Alkitab yang sebenarnya, terutama kejadiannya, sebenarnya tidak menceritakan percakapan Tuhan atau apa yang Tuhan ajarkan kepada manusia yang tidak detail. Karena tujuan daripada kejadian adalah menceritakan. Kata setan, iblis itu pertama kali muncul di kitab Tawarik. Tapi kita terima bahwa ketika ular itu adalah iblis. Betul kan di kejadian 1. Jadi ada banyak hal yang sebenarnya tidak diciptakan dalam Alkitab. Bukan berarti tidak ada. Maka kalau kita baca di kitab Ibrani, kita bisa temukan begini. Bahwa Habel lebih mengerti tentang sacrifices dibandingkan dengan Kain. Atau yang kedua adalah mereka berdua sama-sama mengerti. Tapi Kain sengaja menolak itu. Oke, saya tanya begini. Nanti kita belajar tentang persembahan sudah ini ya. Di dalam Ibrani 11 tempat dikatakan begini. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Mengapa korban itu lebih baik? Why? Apa yang Habel korbankan lebih baik daripada apa yang Kain korbankan. Mari kita pelajari firman Tuhan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka ada yang namanya sacrifice yang Tuhan berikan sebagai ganti daripada dosa mereka. Dan pembunuhan pertama kali terhadap hewan dilakukan Allah karena manusia berdosa. Kejadian 3:21 dikatakan begini, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, itu lalu mengenakannya kepada mereka. Emang waktu kulit binatang dikuliti binatang masih jalan-jalan? Mati itu binatang. Jadi mereka mengerti konsep yang namanya sacrifices. Dan itu saya percaya Tuhan ajarkan kepada Adam dan juga Adam ajarkan kepada anak-anaknya. Bahwa kalau kamu mau rekonsiliasi sama Tuhan, you want to reconcile with God, harus ada sacrifice-nya. Itu adalah part daripada worship kamu. Itu adalah bagian daripada penyembahan kamu. Makanya kalau kita baca, Habel mempersembahkan korban yang lebih baik daripada Kain. Karena dia ngerti, Kain juga ngerti. Nah orang bilang begini, tapi kan pekerjaan di si Kain kan adalah petani. Habel itu kan peternak. Begini loh, saya kasih tahu buat kita gambaran. Manusia jumlahnya masih sedikit. Sedikit banget. Di dunia yang begini luas. Emang Kain itu vegetarian. Dia makan sayur-sayuran, buah-buahan. Dia lihat ada makan daging, dia ngeces. Tanah masih luas loh. Dia tetap, gue tidak akan bikin peternakan. Saya akan tetap vegetarian. Di sana makan daging. Tuh, kemudian si Kain, si Abel, dia makan daging tiap hari, gak makan sayur-sayuran. Memang begitu. Nih, di depan rumah saya aja, depan rumah saya nih, menyeberang jalan, ada Superindo, ada Alfamart, ada Indomaret. Kenapa manusia ada toko? Kalau satu orang sukses dengan toko kelontong, tiba-tiba tetangganya buka toko kelontong. Kenapa? Karena manusia pasti ada namanya, persaingan ada namanya. Ada iri hatinya. Emang Habel tidak tergoda lihat domba, aduh ini enak banget dagingnya nih. Ya, okay? Pasti dia punya, Kain juga sama. Jadi artinya adalah, Kain punya peternakan, Habel juga punya pertanian. Dua-dua sama. Jadi berdua mengerti bahwa waktu sacrifice, Kain juga punya domba yang dia bisa sacrifice. Tapi Habel mengerti bahwa untuk bisa reconcile dengan Tuhan, dia kasih korban bakarannya. Oke, Kain tidak kasih. Atau kalau dia tidak punya, dia bisa barter kan sebenarnya kan. Kalau misalnya contoh, dia benar strict dengan saya vegetarian. Dia bisa juga barter kan. Tapi dia memilih untuk tidak mau obey firman Tuhan. Dia despise firman Tuhan. Dia menghina firman Tuhan. Makanya kalau kita baca dalam kitab Kejadian kita bisa menemukan bahwa ada kata-kata offering itu muncul setelah kemudian Nabi Nuh, pasal 8. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambil beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran
di atas mezbah itu. Dari mana Nuh tahu tentang korban bakaran? Kalau itu sesuatu yang diturunkan dari generasi ke generasi. So dia understood bahwa rekonsiliasi dengan Tuhan atas dosa-dosa adalah melalui sacrifice. Dan dia lakukan itu. Nah menariknya di sini brother sisters. Ini menarik. Setelah itu kita akan menemukan kata-kata sacrifice atau offering adalah ketika Abraham mau mempersembahkan anaknya Ishak. Itu kata itu muncul. Jadi tidak ada cerita muncul, tiba-tiba muncul cerita ketika Abraham mau mempersembahkan Ishak anaknya. Tapi di tengah-tengah itu ada satu pernyataan di pasal 14 ayat 20. Ketika dia bertemu dengan Melkisedek, imam besar daripada Tuhan itu, dikatakan, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Jadi Abraham mengerti bahwa ketika berhubungan dengan Tuhan, dia kasih offering sacrifice. Ketika berhubungan dengan pelayan Tuhan, orang yang melayani Tuhan, dia kasih 1/10. Dari mana dia punya ide itu saya tanya. Dia ciptakan? Tidak. There must be from God. Ngerti maksudnya? Zaman dahulu Tuhan itu bicara dengan manusia langsung. Kadang-kadang melalui mimpi, kadang-kadang melalui pembicaraan langsung. Atau bahkan juga melalui malaikat yang datang berbicara dengan manusia. Ada banyak cerita dalam Alkitab yang tidak dicatatkan, bukan berarti tidak ada. Betul ya? Dan konsep ini tidak mungkin muncul karena dia punya wisdom aja. Enggak, sesuatu yang dia juga belajar daripada Tuhan. Maka kemudian kalau kita bisa pahami bahwa ketika berbicara tentang hubungan dengan Tuhan sacrifice, hubungan dengan Tuhan worship Tuhan, ada namanya offering dan sacrifice. Dan itu yang Tuhan mau supaya orang ketika datang berhadapan dengan Tuhan, datang dengan image yang benar. Bahwa saya menghadap Tuhan, saya respect dia, saya menghormati dia, saya datang kasih persembahan saya kepada dia. Itu yang Tuhan mau bangun, image yang dia bangun kepada kita. Tetapi sekali lagi, seperti apa yang dilakukan oleh Kain. Dia despise, dia distorsi pengertian firman Tuhan. Dan inilah yang terjadi. Saudara sisters, saya mau kasih tahu begini. Mengapa manusia jatuh pertama kali? Itu karena distorsi firman Tuhan. Yang kedua adalah mengapa contoh distorsinya adalah tentang persembahan, tentang sacrifice. Mengapa itu dinyatakan dalam Alkitab? Nah ada enggak cerita yang lain dalam Alkitab yang tidak muncul? Saya sangat yakin ada. Karena orang hidup ada 900 tahun. Emang 900 tahun atau 800 tahun emang enggak ada cerita apa-apa dalam hidupnya. Kita yang hidup kita 20, 30 kita punya banyak story kan dalam hidup kita kan. Apalagi talking about 700 tahun. Tapi kenapa yang muncul cuma ini? Berarti ada sesuatu pesan yang very important yang Tuhan mau kasih kepada kita tentang hati kita. Dari sejak semula kita bisa hati kita bisa distorsi. Salah satunya adalah tentang harta kita. Dan dari sejak semula dia taruh tentang sacrifice. Dia taruh tentang pemberian, dia taruh tentang offering, dia taruh tentang persepuluhan. Dia muncul karena saya percaya yang paling banyak bisa mendistorsi hati kita daripada firman Tuhan adalah uang. Maka Alkitab berkata, cinta uang adalah akar daripada segala kejahatan. So sejak semula dia mau kasih tahu kepada kita, brothers sisters, image yang Tuhan mau bangun adalah orang yang percaya kepada Tuhan, tapi tidak cinta Tuhan, tidak cinta harta, but love God. Makanya kata muncul cerita offering itu muncul dalam kitab Kejadian. Walaupun tidak banyak explanation-nya, tidak banyak penjelasannya, tapi saya sangat percaya bahwa ini muncul sejak semula bukan hanya sekedar cerita. Tetapi menunjukkan bahwa hati kita itu bisa hancur because of this. Salah satunya adalah tentang masalah harta. So hari ini walaupun bicara tentang Genesis, there is a hidden important message. Ada pesan penting yang tersembunyi di balik kitab Kejadian tentang harta itu. Saya mau nyambung khotbah saya dengan khotbah Pak Charles minggu lalu tentang bicara persembahan. So I will talk, tetapi dari konsepsi pemikiran yang dari sisi pengajarannya. Supaya kita bisa pulang, kita komplit hati kita. Bukan cuma pengertian,
tapi hati kita kepada Tuhan tentang uang. Nah, saya tahu saya bicara terutama kepada anggota GKDI. Mungkin ada kita yang sudah baru pertama kali datang, kita jarang bicara ini. Ya, bahkan in fact tahun lalu mungkin enggak banyak, ini baru 2 kali kita bicara. So saya bicara kepada betul-betul kita yang sudah belajar firman Tuhan, sudah bertobat dari dosa-dosa kita, sudah memberi diri kita untuk dibasuh dengan air dan roh. Dan ini firman kepada kita, kalau kita juga datang bersama-sama dan kita hari ini, puji Tuhan, semoga bisa juga bantu kita semua. Ada 3 distorsi yang menurut saya berpengaruh kepada hati orang memberi. Yang pertama adalah karena tidak disebutkan secara eksplisit dalam Alkitab, maka persembahan tidak penting. Yang kedua adalah praktek itu sudah berhenti sejak bait suci itu hancur. Tahun 70 hancur berarti perpuluhan tidak lagi diperhatikan oleh orang Kristen. Yang ketiga adalah memang tidak ada bukti sejarah tentang masalah memberi ini. Jadi karena itu it's not important anymore. Ingat, saya bilang hidden message daripada Genesis adalah bagaimana kita harus hati-hati dengan apa yang kita punya, harta kita. Itu hidden message-nya dari cerita tentang sacrifice itu. Hari ini saya mau bicara dan mengajar kita tentang prinsip perpuluhan itu. Semoga kita bisa belajar. Di dalam Perjanjian Lama ada 3 jenis persepuluhan for us to know. Yang pertama adalah dalam Bilangan 18 sesuatu yang regular. Dikatakan sesuatu persembahan yang di antara orang Israel sebagai milik pusakanya bicara bagi orang Lewi. So, itu namanya regular. Ada lagi namanya seremonial yang dikumpulkan pada saat ibadah atau hari raya tertentu. Yaitu terutama pada hari raya Pentakosta. Setelah orang selesai panen, itulah dibawa ke bait suci namanya seremonial dalam kitab Ulangan 12. Ada lagi namanya setiap 3 tahunan. Pada akhir tahun ketiga engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanammu dalam tahun itu dan menaruhnya di kota milik orang Lewi untuk menjadi bagian pusaka bagi engkau, orang asing, anak yatim, janda dan sebagainya. So itu tiap 3 tahunan. Jadi dari sisi firman Tuhan sebenarnya orang Israel lebih berat mereka memberi. Karena namanya regular, seremonial, dan setiap 3 tahunan. So ini adalah prinsip memberi bagi bangsa Israel. Regular, seremonial, dan tiap 3 tahunan. Lebih berat mereka memberi. Oke, lebih berat mereka memberi. Nah sekarang, kenapa? Sekarang kita coba lihat dalam konsep perjanjian baru. Sekali lagi, semoga bisa bantu kita untuk bisa memahami firman Tuhan dengan lebih baik. Matius 5 ayat 17 dikatakan begini. Janganlah kamu menyangka, kata Tuhan Yesus, aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sebenarnya sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kata-kata tidak akan masuk kerajaan sorga, ini kata-kata yang sangat tegas sebenarnya. Oke, Tuhan Yesus tidak main-main waktu dia bicara begini. Sama seperti dia ngajar kepada Nikodemus, dia bilang kalau kamu tidak lahir baru, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Sama juga Matius 18 dia bilang kalau kamu tidak bertobat dan tidak menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Jadi kata-kata hidup keagamaan tidak lebih baik daripada orang Farisi tidak akan masuk, memiliki nilai yang sama, sekali lagi, memiliki nilai yang sama dengan lahir baru dan pertobatan. Jelas maksudnya. Saya ulang sekali lagi. Nilai hidup orang Farisi kita harus lebih dari mereka. Supaya kita bisa masuk, memiliki nilai yang sama dengan lahir baru, Yohanes pasal 3, dan pertobatan, Matius pasal 18. So ini sangat penting brother sister, supaya kita bisa memahami bahwa Jesus is very serius tentang hati kita. Bagaimana kita bisa handle harta kita. Ini contoh orang Farisi dalam hal persepuluhan. Matius 7, walaupun ada yang dalam bentuk teguran, ada lagi dalam bentuk kebanggaan. Tetapi itu show hidup mereka kan.
Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dari hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ini kan satu contoh hidup mereka. Tuhan juga sama bicara Lukas 11:42. Celakalah kamu hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan. Juga sama, mereka mempraktekkan itu. Lukas 18, ini dia bangga, dia berkata begini, ayat 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. So menunjukkan bahwa, ngerti maksudnya? Termasuk dalamnya prinsip persepuluhan. Mereka memberi, brothers sisters. Kita nggak bisa anggap ini ringan. It is not an optional. Karena nilai ini sama pentingnya dengan nilai keselamatan. Kalau kita tidak lahir baru, tidak bisa masuk kerajaan sorga. Kalau kita tidak bertobat, tidak juga bisa masuk dan menjadi seperti anak kecil ini, kita tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Dua-duanya sama nilainya. Dan Tuhan mau Alkitab mau kita mengerti, brothers sisters, bahwa this is not an optional. Sesuatu yang sangat serius yang kita harus pastikan hati kita tidak salah. Bahwa kita harus ada namanya worship Tuhan. Dan cara kita worship Dia, salahnya dengan kita memberikan persembahan kita. Itu image yang Tuhan mau taruh supaya kita mengerti. Jangan sampai kita menjadi orang yang cinta uang. Karena cinta uang adalah akar daripada segala kejahatan. Itu sebenarnya yang bisa hancurkan kita daripada image kita. Dan dimulai seperti tadi gambaran daripada kitab Kejadian tadi. Dimulai daripada kita, gak penting kok. Begini kok. Nanti aja lah. Pemikiran itulah yang membuat kita terdistorsi dengan banyak lagi prinsip-prinsip firman Tuhan yang lain. Dimulai daripada satu kompromi, akan berpindah pada kompromi yang berikut dalam hidup kita. So sekali lagi, this is very important bagi kita, brothers sisters. Kita jarang bicara begini. Tapi kalau kita bicara begini, that means it is a very serious thing. Yang kita gak boleh neglect dalam kehidupan kita. Jadi kenapa tidak diajarkan dalam perjanjian baru? Oke. Galatia 2, dikatakan begini. Pada waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku terang-terang menentangnya, kata Paulus. Sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Petrus takut. Dia lagi makan orang yang bukan Yahudi, datang brothers dari orang Yahudi, dia kabur karena dia takut. Petrus loh. Ngerti maksudnya? Mengapa dia begitu takut? Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua. Jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir, terjemahnya maklum ya, dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Maksudnya apa yang Paulus bicara? Maksudnya begini, pada waktu itu pergumulan orang Kristen abad mula-mula adalah gimana kita itu mau mempraktekkan seluruh hukum Musa atau kita praktekkan hukum kasih karunia Kristus. Itulah struggle mereka. Makanya kalau kita pelajari perdebatan dalam perjanjian baru, surat-surat Paulus, hampir semuanya adalah bicara tentang hukum-hukum Yahudi. Benarkah kita harus praktekkan? Karena orang Yahudi yang jadi Kristen, mereka mau secara literal semua itu dipraktekkan. Akibatnya kemudian mereka akan kehilangan namanya hukum kasih karunia. Makanya ini jadi perdebatan, bahkan sampai Petrus pun takut ketika berhubungan dengan ada hukum Yahudi yang sebenarnya tidak penting lagi pada waktu itu.
Salah satunya adalah makan bersama-sama dengan orang yang non-Yahudi. Oke? Kisah 11. Setelah Paulus membaptis Kornelius dikatakan begini. Ayat 1. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat. Dalam bahasa Inggrisnya adalah criticized, dispute. Mereka berdebat dengan dia, contended dengan dia. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Jadi ngertilah nafas perdebatan Kristen abad mula-mula. Adalah apakah kita mau obey firman Tuhan semuanya dari hukum Musa atau kita sekarang berada pada hukum Kristus. Makanya karena itu ketika berhubungan dengan persepuluhan tidak disebutkan oleh dalam surat-surat Paulus dan juga pengajarannya. Karena kalau itu disebutkan nanti ukurannya jadi harus 10% kemudian hukum Yahudi yang lain tentang tadi 3 kali itu ya. Regular, kemudian seremonial dan trienal itu akan juga dipraktekkan kepada orang tidak mengenal yang orang non-Yahudi. Siapa mau jadi Kristen kalau begitu? Ngerti maksudnya? Nah itulah strugglesnya. Bukan berarti perjanjian baru tidak menyebutkan. Kesimpulan saya begini, perpuluhan tidak disebutkan secara tegas dalam pengajaran perjanjian baru untuk menghindari legalistik dari orang Yahudi Kristen terhadap orang Kristen non-Yahudi. Tetapi bukan berarti tidak berlaku lagi. Why this is important, brothers and sisters? Saya bilang sekali lagi tadi, hidden message daripada kitab Genesis adalah jangan cinta uang. Karena dengan begitu kita akan distorsi apa aja. Itu hidden message-nya. Di dalamnya adalah hati kita memberi dalamnya. Maka dalam perjanjian baru, kalimat persepuluhan diganti menjadi grace of giving. Karena, ngerti nggak? Karena kita dapat kasih grace, dapat kasih kemurahan dari Tuhan untuk memberi. Namanya grace of giving. Bukan lagi kata persepuluhan, tapi grace of giving. Itu prinsip perjanjian baru. You give because God love you. You receive grace, that's why you give. That is the whole idea daripada perjanjian baru. You obey firman Tuhan, you do it firman Tuhan karena you already receive the grace dari Tuhan. Itu prinsip perjanjian baru. Dan ini tidak sama dengan hukum perjanjian lama yang adalah you do it because I said so. Because saya bilang ya kamu lakukan. Sekarang enggak, you do it because kita melakukan karena kita sudah mengalami yang namanya kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. That's what I do. Oke? Maka kemudian di dalam yang tadi minggu lalu Bro Charles sudah bicara, namanya grace of giving. Dia kasih contoh banyak orang-orang yang mereka memberi. Dan dia bilang sukacita mereka melimpah luaplah. Mereka itu kaya dalam segala satunya, dalam memberi juga mereka kaya lah. Dikatakan mereka memberi dengan kerelaan hati lah, karena Tuhan mengasihi orang memberi dengan sukacita. So dia kasih kepada kita, kepada jemaat, kepada firman Tuhan melalui kepada kita. Prinsipnya bahwa you have to give dengan the overflowing joy. Jangan terpaksa, kalau terpaksa you go to the Old Testament. Jangan bilang berapa jumlahnya, karena if you talk about numbers you go to the Old Testament. Ini semua bicara tentang sukacita yang meluap walaupun kita susah. But we want to give because overflowing joy-nya yang meluap. Yang melimpah-limpah. That is the principle. Ingat, brother sister, hidden message daripada Genesis salah satunya adalah do not love money. Itu yang menjadi hidden message. Kenapa mereka distorsi, Cain distorsi? Karena itu. Dia just tidak mau obey firman Tuhan aja. Dengan all the wisdom yang dia punya. Oke? Makanya kemudian ada namanya janji Tuhan. Allah kita ini bukan Allah yang gak ada pakai, istilahnya dia kasih ekspektasi, dia gak kasih promise, enggak. You baca Alkitab, setiap kali firman yang agak sukar, dia backup dengan promise-nya. Ulangan 15 dikatakan, engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya. Dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau
dalam segala pekerjaanmu, dalam segala usahamu. Dia kasih promise. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbung akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah dan segala macam. Dia kasih promise kok. Nah bukan berarti kita bribing Tuhan. That's not the point maksudnya. Tuhan gak bodoh, Tuhan tahu hati kita kok. Oke, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Dikatakan, ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak memberikan kamu berkat? 2 Korintus 9 ayat 7-8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau dengan karena paksaan. Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam apa? Dalam segala sesuatu. Bahkan berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Saya tanya, ini tidak cukup meyakinkan kita bahwa bro, God will bless you. Bukan soal uangnya, but it's your heart. Kalau kita struggles dalam memberi, brothers and sisters, that is our problem kalau begitu. Dan yang paling bahaya adalah kita melakukannya karena kita memang kita mau distorsi pengertian firman Tuhan dengan your own wisdom. Bisa begitu. Makanya kemudian Tuhan berkata begini, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Setelah kita bicara firman Tuhan ini, saya berharap kita berubah. Amin. Dan kalau kita tidak berubah, we know, your treasure is your heart. Itulah hati kita. Tapi kalau kita berubah hari ini, berarti kita tahu bahwa harta kita, harta duniawi, kita tidak taruh di sana. Tapi harta sorgawi, itu yang kita taruh. Makanya di mana hartamu berada, harta kita yang mana? Rumah kita, mobil kita, penghasilan kita, itu your harta. That's why hati kita taruh di situ. Tapi kalau harta kita di sorga, hati kita pun juga di sorga. Kalau harta kita di dunia, hati kita pun di dunia. That is why you love money. So, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Pertanyaan kedua adalah, jadi apakah gereja mula-mula mempraktekkan perpuluhan itu? Saya kasih ini pelajaran sejarah. Untuk ini saya harus cari skripsi S2 teologi untuk dapat ini. Ya, jadi searchingnya butuh waktu berminggu-minggu temukan tulisan begini. Karena tidak banyak orang menemukannya. Saya bersyukur ya di dunia sekarang sudah ada sosial media atau internet ya, sehingga kita bisa, kalau kita resource kita dikit, kita bisa cari tahu sampai menemukan resource yang tepat. Inilah praktek dari gereja mula-mula, namanya contoh Didaskalia Apostolorum. Artinya apa bro? Ya itu maksudnya. Didaskalia itu dari bata didak. Benar istilah didak? Didak itu adalah petunjuk. Apostolorum adalah rasul-rasul. Didaskalia Apostolorum adalah catatan petunjuk dari rasul-rasul. Mereka bilang itu rasul-rasul, tapi itu adalah sesuatu yang ditulis tahun 230 sesudah Masehi. Dia katakan begini, pisahkanlah bagian dari persembahan persepuluhan dan first fruit bagi Kristus sang imam yang sejati. Gereja praktek enggak? Praktek kok. Yang bilang siapa? Didaskalia Apostolorum. Yang bilang bahwa pisahkanlah. Oke? Jadi kalau orang bilang setelah Yerusalem hancur orang Kristen berhenti melakukan, enggak. Karena ini contohnya Didaskalia Apostolorum atau didak daripada apostles. Yang berikut, John Chrysostom. Siapa dia? Lagi sekarang mimpin gereja di Bogor. Seorang bishop dari Konstantinopel, hidup antara tahun 37 sampai 407. Dia katakan begini, celakalah kamu yang berkata untuk tidak memberikan sedekah. Jika ini diatur dalam perjanjian lama, betapa tingginya juga dalam hukum perjanjian baru.
mereka memberikan persepuluhan dan persepuluhan kepada para janda. Dia bicara trienal ya, lihat perhatikan trienal ya. Anak yatim dan orang asing. Sedangkan ada yang bertanya kepada saya, mengapa memberi persepuluhan? Dia bilang, betapa memalukan pertanyaan itu. If orang Kristen bertanya, di mana Alkitabnya? Sejarah bilang, memalukan sekali bertanya begitu. Bukti yang berikut, namanya Irenaeus. Orang Yahudi dipaksakan untuk membayar persepuluhan secara regular. Ingat ya, regular. Orang Kristen justru memiliki kemerdekaan untuk menetapkan semua harta milik mereka yang diberikan Tuhan. Bukan dengan porsi yang lebih rendah dibandingkan dengan porsi orang Yahudi. Karena orang Kristen memiliki pengharapan akan hal yang lebih besar. Secara tersirat Irenaeus menyatakan bahwa orang Yahudi memberikan persepuluhan secara regular karena diharuskan. Maka orang Kristen memberi persepuluhan lebih banyak karena pengharapannya lebih besar kepada Tuhan. Kurang buktinya, tambah lagi buktinya, Clement of Alexandria. Persepuluhan dari hasil buah-buahan dan ternak diajarkan sebagai bentuk of your righteousness kepada Tuhan. Persepuluhan adalah kita punya godliness, kesalehan kita kepada Tuhan. Dan tidak untuk menjadi tamak atas segala sesuatu. Sebaliknya orang harus berbagi karunia dari kebaikan kepada sesama. Karena dari sanalah saya yakin dan dari first fruit keimaman bisa dipelihara. So Clement bilang bahwa persembahan atau persepuluhan adalah your act of righteousness. If you don't give, you're not righteous. Itu maksudnya. Oke. Saya mau garanti ya bahwa ini gereja kita pendeta nggak ngatur keuangan. Ada majelis yang ngatur. Ini kita nggak pernah ngatur keuangan. Oke. So waktu kita bicara ini nggak ada benefit bagi saya apa-apa. Nanti kalau bertambah perpuluhan nanti pendeta presentasi Pak Franky naik sekian persen. Enggak begitu. Nggak ngaruh bagi saya juga. Oke. Saya dapat ya bulan ya segitu juga. Meningkat sama aja saya dapatnya kayak gitu. So it has nothing to do dengan apa yang saya mau dapatkan. Tetapi Clement bilang persepuluhan adalah bentuk kesalehan kepada Tuhan. So hari ini brother sisters, if you don't give, jangan-jangan kita sudah lama hidup tidak righteous dalam hidup kita. Makanya saya bisa ngerti kenapa Tuhan bilang kalau hidup keagamaan kita tidak lebih baik daripada orang Farisi dan ahli Taurat, kita tidak masuk dalam kerajaan surga. Mungkin itu maksudnya. Because kita become unrighteous. Jerome, dari Stridon. Kalau yang itu namanya Jeroan, ini Jerome. Kesukaan Pak Budi itu. Dalam pasal ketiga dikatakan begini. Apa yang kita katakan tentang persepuluhan dan first fruit dari bangsa Israel kepada para imam dan orang Lewi. Pahamilah ini, hai orang-orang yang bergereja. Dia bilang begini. Dan kepada kamu tidak saja diperintahkan untuk memberikan persepuluhan dan first fruit, bahkan menjual semua harta dan membagi-bagikannya kepada orang miskin dan ikutlah Tuhan juru selamat kita. Karena jika kita tidak mau melakukannya, paling tidak mari kita contohi dari orang Yahudi dalam hal memberi. Kalau kita struggles, lihat aja orang Yahudi, nah kita ikutin mereka aja dulu. Karena dia bilang nilai yang orang Kristen beri adalah yang the top. Makanya dalam Kisah Rasul, orang menjual semua harta kasih kepada orang yang membutuhkan, kasih kepada para rasul. Itu standarnya dia bilang. Tapi kalau itu berat, ya udah ikuti Yahudi aja. Walaupun kita bicara ini kan pendapat ya, betul ya. Tetapi again and again, berarti saya mau bilang bahwa ini bukan sesuatu yang pilihan kita untuk melakukannya. Ini adalah your standard of righteousness. Makanya saya mau tutup dengan ayat ini sekali lagi. Kalau setelah saya bicara ini, hati kita tidak berubah, then I know. Harta kamu adalah hatimu di situ. Harta duniamu adalah hatimu. Kamu
kita, jangan kamu, kita, saya tidak peduli tentang masuk surga atau tidak. I don't care. Mungkin konsep kita keselamatan juga sudah kacau. Kita anggap Tuhan penuh kasih karunia. Mungkin kita sudah kacau konsep kita ketuhanan kita. Maka dikatakan karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. So kalau kita tidak berubah, brothers and sisters, setelah dengar ini, berarti kita punya masalah dengan hati kita. Karena di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Makanya dalam Matius 5:20 dikatakan, jika kehidupan keagamanmu tidak lebih benar daripada kehidupan keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. So brothers and sisters, mari kita berubah. Mari kita understand bahwa the hidden message yang penting dari firman Tuhan dalam kitab Kejadian yang mengubah, mendistorsi image Tuhan adalah cinta kepada Tuhan atau cinta kepada harta. Dan itu membuat orang bisa mendistorsi image daripada Tuhan. Dan terlihatlah juga pada kita hari ini. Jika kita lebih mencintai harta duniawi kita, maka disitulah hati kita berada. Semoga Tuhan yang dipermuliakan, let's change together. Amin. Mari kita berubah sama-sama dan kita kembalikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman Engkau. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik. Ketika Engkau kasih kepada kami perintah yang menurut manusia mungkin berat. But you give promises juga dalamnya. Bantu hati kami untuk berubah Tuhan, supaya kami tidak menjadi orang yang cinta uang, tapi mencintai Engkau dan tidak mendistorsi image yang Engkau berikan kepada kami sesuai dengan image Engkau. Berkati hidup kami semuanya, dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Amin.